Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Restu Febriana. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan soal secara online dengan menggunakan Google Formulir atau Google Form. Baik, kita langsung saja. Nah, untuk mengakses Google Form, kita membutuhkan aplikasi browser. Dan di komputer saya di sini sudah ada dua aplikasi browser yang tersedia, yaitu ada Google Chrome dan Firefox. Kita bisa pilih salah satu yang ada di sini. Dan saya akan langsung menggunakan Google Chrome. Kita buka aplikasi Google Chrome-nya. Dan setelah masuk ke halaman awal dari aplikasi Google Chrome, untuk mengakses Google Form kita membutuhkan akses akun ke Gmail kita. Nah, caranya kita tinggal ketik saja di bagian kolom pencarian dengan mengetik Gmail, kemudian enter. Dan jika sudah masuk ke halaman pencarian seperti ini, silakan lakukan login ya. Kita pilih bagian ini, bagian login. Dan tentunya untuk bisa menggunakan fasilitas Google Form, kita wajib masuk ke akun Gmail kita. Dan di sini saya akan langsung saja memasukkan email saya pribadi. Dan setelah saya memasukkan email saya, silakan pilih next, kemudian masukkan passwordnya dan pilih next. Setelah kita melakukan login, langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke bagian aplikasi Google. Nah, di sini kita perhatikan ada titik 9, kita pilih yang ini ya, kita klik. Kemudian pilih Drive ya, di sini ada Drive. Dan di sini kita sudah masuk di tampilan ataupun halaman dari Google Drive. Oke, kita langsung saja. Setelah kita masuk ke Google Drive, kita wajib membuat sebuah folder. Caranya kita bisa pilih ya, bisa pilih bagian ini, klik yang baru, kemudian pilih folder. Nah, seperti ini. Ataupun teman-teman bisa klik kanan di bagian ataupun di area yang kosong, klik kanan, kemudian pilih folder baru ya. Seperti ini. Nah, ini tujuannya agar kita tidak kesulitan pada saat melakukan pencarian soal ya, agar nantinya soal yang kita buat itu tersimpan rapih di sebuah folder. Kita berikan nama soal ujian online. Nah, seperti ini, soal ujian online. Kemudian klik buat. Setelah itu silahkan tunggu beberapa saat. Nah, maka nantinya folder yang kita buat akan muncul. Nah, seperti ini. Silahkan klik 2 kali pada folder yang sudah kita buat. Nah, seperti ini. Kita sudah masuk di folder soal ujian online. Nah, untuk teman-teman, jika lebih dari satu mata pelajaran, silahkan buat folder lagi di sini. Misalkan mata pelajaran matematika. Nah, seperti ini. Kemudian pelajaran fisika dan lain-lain ya, teman-teman. Dan di sini saya akan membuat soal TIK ya. Nah, seperti ini saya akan membuat contoh soal TIK saja. Dan jika kita sudah membuat folder seperti ini,
Silakan klik 2 kali pada folder tersebut. Di sini kita sudah masuk ke dalam folder dari soal TIK. Dan langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat Google Form dengan cara klik kanan. Nah, di area yang kosong ya, klik kanan, kemudian pilih Google Formulir ya. Kalau misalkan muncul tampilan seperti ini, silakan pilih formulir kosong, atau kita juga bisa langsung klik di bagian Google Formulir, klik 1 kali. Nah, dan di sini kita sudah berada di tampilan dari layanan Google Form. Dan untuk langkah yang selanjutnya kita masuk terlebih dahulu ke bagian setting ya. Nah, di bagian setting, masuk ke bagian setting, kemudian kumpulkan alamat emailnya, kita hilangkan saja. Masuk ke bagian quiz, dan ini adalah settingan yang paling penting. Jadi kita klik ya bagian yang paling atas ini, jadikan ini sebagai quiz, kita nyalakan. Kemudian di opsi quiz di sini ada rilis nilai. Kita pilih nanti ya. Nah, seperti ini. Kenapa pilih nanti? Karena pada saat siswa selesai mengerjakan soal, nantinya nilai tidak akan diketahui oleh siswa. Jika kita memilih segera, maka pada saat siswa sudah selesai mengerjakan soal, maka nilai tersebut akan langsung muncul. Kemudian untuk bagian responden dapat melihat di bagian pertanyaan tidak terjawab, kita hilangkan. Kemudian di bagian jawaban yang benar juga kita hilangkan. Nah, seperti ini. Jadi kesimpulannya di bagian quiz kita nyalakan, jadikan ini sebagai kuisnya. Kemudian di bagian rilis nilai kita pilih nanti. Tujuannya agar siswa tidak langsung mengetahui perolehan nilainya. Kemudian di bagian responden kita hilangkan pertanyaan tak terjawab dan jawaban yang benar. Jadi kita menghilangkan dua opsi ini di bagian responden ya. Kemudian masuk ke bagian presentasi. Nah, di bagian ini ada 3 pilihan, ada tampilkan status progres. Untuk bagian tampilkan status progres, ini adalah semacam analisis dari setiap soal yang kita berikan kepada siswa, ataupun tolak ukur dari sebuah soal, apakah soal tersebut menyulitkan siswa ataupun tidak, ataupun apakah soal yang kita buat tersebut bisa dijawab betul lebih banyak ataupun lebih sedikit. Kemudian di bagian acak urutan pertanyaan juga, ini tergantung kebutuhan kita mau mengacak pertanyaan ataupun tidak. Kemudian tampilkan link untuk penyerahan tanggapan lain juga kita hilangkan saja. Dan di bagian pesan konfirmasi kita masukkan semacam informasi ya, pesan informasi kepada siswa jika siswa tersebut telah selesai mengerjakan soal. Misalkan kita masukkan kata-kata seperti ini, jawaban Anda telah terkirim. Nah, kemudian kita ucapkan terima kasih. Nah, jadi bagian pesan konfirmasi ini seperti halnya pesan konfirmasi kepada siswa agar siswa tersebut setelah mengerjakan soal sudah yakin bahwa jawaban tersebut sudah kita terima. Oke, setelah ini kita pilih simpan. Oke, jika sudah pilih simpan, kita klik lagi ya bagian ubah setelan ya. Ini
ubah setelan, kemudian kita hilangkan, kumpulkan alamat email ya. Setelah itu kita pilih simpan. Dan setelah itu kita pilih di bagian teks ini ya, formulir tanpa judul, kita klik. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan soal TIK, ini contoh soal TIK SMP kelas 3 ya. Kelas 3 gini aja lah. Misalkan seperti itu. Dan untuk di bagian formulir tanpa judul kita klik satu kali aja nih di sini, klik. Nah, seperti ini sampai muncul nama seperti yang ada di sini. Nah, setelah itu kita kembali ke bagian ini. Di bagian deskripsi formulir kita bisa sisipkan misalkan kata-kata seperti ini. Pilihlah, oke, kita ganti dulu. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Nah, seperti ini misalkan. Dan untuk selanjutnya, sebelum kita memasukkan soal, kita wajib memasukkan biodata siswa ya, untuk melakukan pengisian data. Dan untuk bagian ini kita pilih, nah ini pilih, klik, kemudian kita masukkan nama siswa agar nantinya siswa bisa langsung memasukkan namanya masing-masing di sini. Untuk di bagian wajib di sini kita hidupkan. Kemudian di bagian kunci jawaban kita klik. Ini kita kasih 0 ya. Kasih 0 untuk bagian nama siswa, kita tidak memberikan poin. Kemudian jika sudah, kita langsung klik tambahkan pertanyaan. Sesudah nama siswa kita masukkan kelas ya, kelas. Kemudian jawabannya juga untuk poinnya 0, selesai. Dan di bagian ini pilihan gandanya kita ganti saja ke drop down. Nah, seperti ini. Wajib diisi juga kita hidupkan. Untuk di bagian opsi 1 kita klik, kemudian masukkan 3A misalkan ya. Kelas 3A, kelas 3B, kelas 3C. Nah, misalkan seperti ini. Ini semacam pilihan, nantinya siswa bisa memilih kelas ya, kelasnya masing-masing. Kemudian jika sudah seperti ini, kita langsung menginputkan soal ya, soal yang sudah kita sediakan di format Word ya. Kita pilih bagian ini ya, tambahkan pertanyaan. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke soal yang sudah kita buat di format Microsoft Word. Oke. Dan saya sudah menyediakan filenya di sini sebagai contoh, dan kita buka untuk soal yang berformat Microsoft Word. Nah, di sini saya sudah menyediakan 3 soal saja sebagai contoh. Dan untuk teman-teman yang ingin melakukan copy paste secara cepat, yang nantinya soal ini akan kita copy pastekan ke Google Form ini, saya sarankan silahkan teman-teman buat soal seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini pertanyaannya, kemudian ini pilihan jawaban. Ini pertanyaannya, ini pilihan jawaban. Jadi secara tersusun ya, seperti ini ke bawah. Kalau misalkan ini kita simpan di sini, nantinya tidak akan secara otomatis masuk ke bagian opsi gitu ya. Jadi silahkan buat soal seperti ini bentuknya, dan akan kita langsung saja masukkan. Ini kita masukkan dulu bagian soalnya ataupun pertanyaannya seperti ini. Kita klik pertanyaannya, kemudian copy ya. Nah, ini copy ataupun Ctrl C, masuk ke Google Form. Nah, di bagian pertanyaan silakan di paste ya. Nah, gitu. Ini nomor 1. Kemudian untuk pilihan jawabannya kita bloknya seperti ini. Nah, kita simpan di bagian sini, bagian sebelah kiri ya. Tahan, kemudian blok.
di copy, masuk ke Google Form. Di bagian opsi kita klik, kemudian klik kanan, paste. Nah, maka pilihan jawaban akan secara otomatis masuk ya, seperti ini. Selanjutnya kita akan memberikan sebuah jawaban ya, memberikan jawaban. Untuk jawaban yang betul yang mana. Oke, kita akan langsung saja untuk memilih jawaban yang benar. Nah, untuk jawaban yang tepat adalah yang ini. Untuk yang A, kemudian poinnya misalkan kita kasih 1, kemudian pilih selesai. Nah, seperti ini. Ini adalah nomor 1. Kemudian untuk yang nomor 2, kita klik tambahkan pertanyaan. Kemudian kembali lagi ke soal yang ada di Microsoft Word. Untuk pertanyaan yang nomor 2 kita klik, nah blok seperti ini, klik kanan, copy, masuk lagi ke Google Form, di bagian pertanyaan, klik kanan, paste. Nah, ini pertanyaan nomor 2. Kemudian kita masukkan lagi pilihan jawabannya. Untuk pertanyaan yang nomor 2, masuk ke Microsoft Word, kita lakukan blok, klik kanan, copy, masuk lagi ke Google Form. Di bagian opsi 1, klik 1 kali, kemudian klik kanan, paste. Nah, seperti ini. Kemudian masukkan jawabannya. Ini jawabannya E, selesai. Kemudian untuk yang nomor 3 juga sama, tambahkan pertanyaan, masuk ke Microsoft Word, kita masukkan pertanyaannya. Yang nomor 3, klik kanan, copy, masuk ke Google Form, klik kanan, paste. Kalau ini nomor 3 ya. Dan jika kita lihat di sini yang nomor 3 ada gambar ya. Nah, untuk ada gambar seperti ini kita tinggal klik saja 1 kali. Nah, seperti ini. Gambarnya kita klik. Klik kanan, kemudian save as picture. Nah, setelah itu untuk gambar tersebut kita simpan di picture saja. Kita kasih nama misalkan nomor 3. Nah, seperti ini kita save dulu ya. Dan gambar ini akan kita masukkan ke Google Form ya, ke pertanyaan nomor 3 yang ada di Google Form. Nah, di sini kan ada gambar ini ya, picture ya, ada icon gambar. Kita klik, kemudian pilih ataupun klik cari, dan tadi kita simpan di bagian picture. Nah, ini kita klik, kemudian open, tunggu beberapa saat, dan gambar sudah muncul. Nah, kemudian kita bisa lakukan perubahan ukuran ya, seperti ini. Kita dorong. Kalau misalkan gambarnya terlalu besar, kita perkecil saja. Nah, seperti ini. Kemudian jika sudah, kita masuk lagi ke Microsoft Word-nya. Nah, kita lakukan blok di bagian pilihan jawaban, klik kanan, copy, masuk lagi ke Google Form. Di opsi 1, klik 1 kali, klik kanan, paste gitu ya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kita tidak sengaja klik enter ya. Nah, misalkan seperti ini. Kita kalau mau menghilangkan opsi yang berlebihan, kita klik saja di bagian hapus. Nah, ini yang X. Nah, seperti itu. Oke, udah selesai. Agar si bagian soal-soal ini sudah terpoin, kita klik aja 1 kali. Nah, di sini. Nah, ini sudah ada kan kunci jawaban 1 poin. Oke. Dan ini ada tandanya. Yang tanda checklist ini adalah tanda pilihan jawaban yang benar ya. Kemudian yang nomor 2 poinnya udah ada 1, kemudian ini jawaban yang tepat. Oke, kemudian nomor 3 ini belum kita masukkan kunci jawaban ya. Kita pilih dulu kunci jawaban, klik. Kemudian ini saya kasih jawaban A, obeng ya. Kemudian poinnya, perhatikan. Kita bisa atur untuk poinnya. Setelah itu pilih selesai. Nah, seperti ini.
Dan sampai langkah ini kita sudah selesai dalam pembuatan soal ya. Untuk langkah selanjutnya kita bisa lakukan pemberian background, misalkan di bagian ini sesuaikan tema. Kita bisa rubah warna ininya, latarnya, ataupun kita bisa memasukkan sebuah gambar ya. Nah, kita pilih saja untuk gambar-gambarnya, misalkan gambar yang ini nih misalkan ya. Ini sisipkan. Nah, nantinya akan muncul ya gambar seperti ini. Nah, ini. Kemudian di sini ada total poinnya sudah ada tercantum. Dan jika kita perhatikan di form yang sudah kita buat, di sini ada keterangan soal, kemudian ini ada biodata untuk isian siswa ya, nama lengkapnya. Kemudian di sini ada kelas, terus ada soal ya, seperti ini nih. Oke, jika sudah, kita langsung masuk ke bagian respon ya, ke bagian respon. Nah, ini ataupun kita bisa lakukan pengecekan di bagian pratinjaunya. Nah, kita klik dulu. Nah, nantinya di handphone ataupun di laptop siswa tersebut mengerjakan soal ini bisa menggunakan laptop, komputer maupun handphone masing-masing. Tampilannya akan seperti ini ya. Nah, tampilannya akan seperti ini nantinya yang akan muncul. Ini kita close dulu. Dan untuk langkah selanjutnya kita harus membuat spreadsheet ya. Membuat spreadsheet, masuk ke bagian respon. Nah, jika sudah, kita klik bagian respon ini, kita klik di bagian membuat spreadsheet ya. Klik. Nah, kita pilih di bagian buat spreadsheet baru. Setelah itu kita lakukan edit ya di sini ya. Nah, ini kita lakukan edit. Kita rubah saja namanya menjadi daftar nilai TIK kelas 3 atau kelas 3. Nah, seperti ini ya. Jadi spreadsheet ini fungsinya untuk menampung data siswa ya yang mengerjakan soal. Dari mulai waktu dia mengirimkan jawaban, tanggal, bulan, dan tahun, kemudian namanya siapa, kelas berapa, dan perolehan skor ataupun nilainya berapa gitu ya. Setelah itu kita pilih buat ya, ini pilih buat, klik, tunggu beberapa saat. Nah, nantinya akan muncul spreadsheet ya, spreadsheet. Ini adalah tampilan yang mirip dengan Excel ya. Nantinya akan muncul tampilan seperti ini ya di bagian spreadsheet. Oke, kita kembali lagi ke bagian soal. Nah, seperti ini. Kemudian pilih di bagian pertanyaan. Pembuatan soal sudah selesai. Kemudian langkah yang terakhir yaitu kita pilih bagian kirim. Nah, ini bagian kirim, kita klik. Fungsinya untuk memberikan link soal ya, alamat soal kepada siswa. Kemudian kita pilih bagian ini. Nah, di bagian ini, nah, tautan itu kan linknya terlalu panjang ya, kita perpendek saja. Nah, klik, kemudian klik salin. Oke, jika kita sudah klik salin, silakan teman-teman copy pastekan link tersebut bisa melalui grup WhatsApp ya, grup WhatsApp kelas. Nanti link tersebut silakan di-share, oke, agar nantinya siswa kita bisa mengerjakan soal secara online. Dan sebelum kita memberikan link kepada siswa, alangkah lebih baiknya kita coba terlebih dahulu apakah pembuatan soal ini sudah
sesuai ataupun tidak. Langkahnya kita masuk saja di bagian ini ada pratinjau ya. Kita bisa melakukan pratinjau, jadi melakukan pengecekan sebelum soal ini kita distribusikan ke siswa gitu ya. Ataupun juga kita bisa menggunakan link yang sudah kita simpan tadi. Nah, ini yang ini. Kemudian jika sudah diklik link tersebut, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan yang akan muncul di siswa. Jadi nantinya siswa akan masuk, misalkan namanya Adi ya. Ini cuman contoh saja, kelas 3A ya. Selanjutnya misalkan dia itu memilih jawaban seperti ini, misalkan ya. Nah, seperti ini. Kemudian klik kirim. Oke, ini ada di tampilan siswa. Nantinya siswa akan melihat pesan seperti ini. Jawaban Anda telah terkirim. Terima kasih. Nah, maka jawaban tersebut akan langsung terkirim ke sistem spreadsheet ya, yang tadi sudah kita buat. Ini kita close saja. Dan secara otomatis akan muncul di spreadsheet ya, seperti ini. Yang tadi kita kerjakan ini untuk waktunya, kemudian skornya ini dari 3 pertanyaan hanya 2 yang berhasil kita jawab dengan benar. Kemudian ini nama yang diinputkan oleh siswa, kelas, dan ini pilihan jawabannya. Oke, jadi itu untuk pembuatan soal secara online menggunakan Google Form. Dan teman-teman jika ingin masuk kembali ke soal, misalkan ini kita close, kemudian kita ingin mengecek ya, hasil ujian yang sudah kita buat soalnya di Google Form, maka kita masuk aja ke Google Chrome. Setelah itu kita klik Gmail, kemudian kita masuk ya di bagian login. Kita loginkan menggunakan email kita pribadi. Oke, lanjut. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian Google aplikasi ya. Ini aplikasi Google, klik yang titik 9, masuk ke Drive. Setelah itu silahkan masuk ke folder yang sudah kita buat ya pada awal tadi. Dan yang sudah kita buat adalah folder soal ujian online. Kita klik 2 kali. Kemudian di bagian soal TIK kita juga klik 2 kali. Dan nantinya akan secara otomatis muncul 2 file ya, seperti ini. Untuk yang ini adalah bentuk soalnya yang sudah kita masukkan. Dan untuk yang berwarna hijau, ini adalah spreadsheetnya ataupun daftar nilai siswa gitu. Kalau misalkan kita mau mengedit soal, kita tinggal masuk saja ke sini, klik 2 kali. Dan akan secara otomatis kita akan masuk ke soal yang sudah kita buat. Nah, seperti ini. Misalkan kita mau melakukan pengeditan di soal tersebut, dan jika sudah selesai silahkan pilih yang ini ya, close. Oke, kemudian jika kita sudah mengirimkan link ke siswa, kemudian kita ingin mengetahui daftar nilai yang sudah diperoleh, maka kita masuk ke daftar nilai. Nah, yang ini yang warna hijau, kita klik 2 kali, maka kita akan langsung masuk ke spreadsheet. Nah, ini akan muncul ya. Jadi kalau misalkan siswa kita itu yang mengerjakan soal di mata pelajaran TIK ini ada 50, maka nantinya di sini akan ada 50 siswa itu ya, secara tersusun ya. Jadi untuk yang bagian atas itu adalah siswa yang paling awal mengerjakan soal yang sudah kita buat. Di sini sudah tercantum secara jelas dari mulai waktu dia mengirimkan jawaban, perolehan skor, nama siswa, kelas, dan pilihan jawaban. Oke. Jika kita ingin menyimpan ke format Excel, maka kita klik saja File, kemudian di bagian Download kita pilih saja Microsoft Excel. Oke.
Dan secara otomatis nantinya spreadsheet ini akan berubah menjadi format Excel. Dan nantinya kita bisa melakukan pengolahan ya, pengolahan nilai dan sebagainya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.